Tapi mungkin publik ingin tahu, Pak Aksanul, berapa sih penghematan karena pencabutan subsidi BBM ini yang bisa kita dapatkan? Hitungan-hitungan pemerintah dan DPR itu ada sebesar 37 triliun. 37 triliun. Tapi kembali kepada tentang bagaimana program pemerintah itu untuk menggenjot sistem infrastruktur ini sangat bergantung juga kepada pemerintah daerah. Ya, bahwa dengan adanya era otonomi ini, bagaimanapun pemerintah daerah itu juga punya peran dalam hal memperbaiki infrastruktur daerahnya masing-masing. Kembali lagi kan Pak, politik anggarannya juga di pusat. Nah makanya sekarang perimbangan dana perimbangan antara pusat daerah itu ditingkatkan. Salah satunya adalah meningkatkan, membantu daerah untuk membangun infrastruktur itu. Jadi dari sekarang kalau nggak salah dalam APBN 2012 ini sekitar 37 triliun untuk yang kita alokasikan kepada daerah dari 1.400 triliun. Itu katakanlah tadi infrastruktur. Mungkin ada sektor-sektor lain yang juga akan dialokasikan. Pasti. Prosentasenya seperti apa? Besaran-besarannya begitu. Mungkin bisa diberikan gambaran. Begini, kalau ini kan kepada kementerian lembaga, ya kan. Bagaimanapun daerah itu juga punya kepentingan sendiri untuk kepentingan daerahnya. Nah, kementerian dan lembaga inilah yang disupport oleh pusat untuk menjalankan itu kepada dinas-dinas atau cabang-cabangnya di daerah. Ini sudah teralokasi dengan baik. Cuman sekarang masalahnya antara program pusat dan program daerah kadang-kadang tidak nyambung. Nah makanya keselarasan program pusat dan daerah ini menjadi penting sekarang agar semua yang dilakukan oleh pusat inline dengan kepentingan daerah. Komunikasi daerah dengan pusat itu menjadi tema dalam APBN 2012 waktu itu. Pak Fadil, kita kan juga mengenal model-model pola-pola subsidi gitu ya. Misalnya ada yang kita kenal istilahnya subsidi yang dengan konstan lah misalnya. Dalam apa ya istilahnya itu apa ya konstan subsidi ya, misalnya menerapkan sekitar 2.000 atau 2.500 begitu. Mungkinkah itu menjadi pilihan sehingga kemudian mungkin rakyat tidak terlalu bergejolak lah begitu? Ya saya kira ada kelemahan maupun kelebihan daripada konstan subsidi itu. Jadi waktu itu memang ada semacam pemikiran BBM itu disubsidi secara konstan saja gitu. 2.000 gitu ya. Berapapun liter berapapun harga. Jadi harga dalam negeri nanti naik turun seperti juga harga barang-barang yang lainnya gitu. Mungkin dari satu sisi memanage APBN lebih gampang lah kan gitu. Tapi mungkin dari masyarakat itu lebih sukar merencanakan usaha dan seterusnya. Kalau misalnya yang sekarang ini itu kalau misalnya harga BBM naik lagi nanti harus ada penyesuaian lagi gitu kan. Itu kalau yang sekarang ini berlaku gitu. Tapi sekarang saya kira pemerintah kan opsinya tuh yang 1.500 gitu. Tapi seharusnya kalau menurut saya ke depan Pak Aksanul itu memang harus ada satu masa transisi ini ya yang sekarang ini misalnya sekarang dinaikin 1.500 tapi kemudian ke depan harus dipikirkan secara lebih matang itu yang konstan subsidi itu gitu ya. Konstan ya konstan gitu. Kayak di Malaysia juga saya kira begitu. Nah itu satu. Kemudian yang kedua saya kira ini kadang-kadang kita itu berbicara ya rame gitu ketika masalah di depan mata kita gitu. Kalau misalnya masalah itu hilang, bukan hilang dengan hilang dengan waktu ya kita diam-diam juga kan, kita lupa juga begitu. Nah ini kayak misalnya program pengalihan bahan bakar gas ke gas gitu kan. Kan sejak tahun 2005 ketika BBM dinaikkan itu sudah kita sampaikan juga kan. Itu bangun infrastruktur bahan baku gas itu ya, bahan bakar gas itu di SPBU dan seterusnya itu. Tapi kan nggak ada progres apa-apa. Kemudian ada pembangunan biofuel dari jarak, dari CPO. Ya kita kan sering tuh dengar istilahnya itu energi alternatif, terbarukan begitu. Itu kan cuma ini sekedar bicara orasi saja gitu, atau mau konsistensinya di mana begitu. Tapi artinya gini, kalau misalnya itu dikerjakan sejak tahun 2005, 2006 sampai sekarang, mungkin sekarang ini kita sudah memiliki alternatif dan tidak terlalu pusing menghadapi masalah BBM ini gitu. Nah, jadi saya kira ini the last chance lah ya. Jadi jangan dipolitisasi juga gitu ya. Dan sebenarnya ada contoh kan pengalihan dari minyak tanah ke gas. Iya betul. Kalau memang ada kemauan politik dan serius dilaksanakan, bisa juga kan. Baik, ya beberapa waktu lalu itu Pak Aksanul kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan harga kenaikannya dulu
sempat mencapai 6.000. Pada saat dinaikkan itu kita ingat betul Pak JK mengumumkan kenaikannya. Menjelang 2009 kalau nggak salah, ketika diturunkan Pak SBY mengumumkan penurunannya begini. Nah ini jangan sampai kemudian publik mencatat betul ini bagian dari politisasi ya. Kita tidak ingin ada hal seperti itu. Walaupun kita sepakat apa yang dikemukakan oleh Pak Aksanul itu rasional saja begitu ya. Ini bagaimana Pak Aksanul? Ya, yang pasti tujuan pada saat itu menurunkan BBM itu adalah untuk meringankan beban masyarakat. Tujuannya kan dari serius nih Pak. Kalau kita lihat kan tidak ada yang mempolitisir itu, dan kebijakan itu dilakukan bersama. Waktu itu presidennya Pak JK loh. Artinya wakil presidennya Pak JK loh. Artinya masih ada teman-teman koalisi itu, bukan SBY sendiri yang mengumumkannya. Pengambilan keputusan pun bukan Pak SBY sendiri. Artinya kabinet dengan sejumlah partai koalisi. Kalau kita bicara politisasi anggaran, artinya dengan adanya penurunan 6.000 menjadi 4.500 kembali, itu diturunkan karena memang harga minyak dunia pada saat itu sedang turun. Jadi wajar saja apabila harga minyak dunia turun ya kita turunkan, naik ya kita naikkan.